Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita diributkan oleh masalah yang remeh-temeh. Lagi-lagi masalah yang remeh-temeh bikin gaduh senasional, yaitu tentang naiknya tiket masuk Candi Borobudur dari Rp75.000 menjadi Rp750.000, 10 kali lipat. Apa yang membuat ini ribut sebenarnya ya tentu saja adalah masalah kenaikan harga tiket yang sampai 10 kali lipat, tapi menjadi lebih ramai itu gara-gara yang menyampaikan pewacanaan ini adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi netizen di Indonesia itu kalau Pak Luhut yang muncul itu sudah pikirannya itu udah aneh-aneh gitu. Ini Pak Luhut itu siapa sih, kok menteri segala bisa, menteri segala tahu, menteri yang memerankan segala bidang gitu. Dari mulai minyak goreng, sekarang Candi Borobudur, semuanya dia yang atur gitu. Kok bisa se-powerful itu gitu? Apakah ini overpower? Apa kalau misalkan berantem dengan One Punch Man akhirnya bisa setara gitu? Kenapa bisa seperti ini? Ya, saya mohon maaf ya, tapi sebenarnya gini Baraya, kan Pak Luhut itu adalah Menteri Kemaritiman dan Investasi, dan tentu saja dalam hal ini semua hal yang terkait dengan investasi itu beliau juga punya kewenangan di situ. Jadi kalau misalkan sekedar tiket Candi Borobudur ya memang masih ada dalam ranah beliau. Cuman memang agak berlebihan kalau misalkan beliau sampai masuk ke dalam tema yang sedetail itu ya. Tapi itu mah urusan netizen dan Pak Luhut. Saya mah gak akan ikut campur urusan itu kecuali dibayar. Nah gini Baraya, ya yang ingin saya lebih fokuskan itu adalah tentang betapa naifnya kita terkait dengan Candi Borobudur. Jadi begini Baraya, Candi Borobudur itu peruntukannya adalah untuk tempat ibadah. Adapun tempat untuk wisata itu adalah masalah kedua, itu adalah sektor berikutnya, sekunder. Masalah yang paling utama itu adalah bahwa itu adalah tempat peribadatan umat Buddha. Dia didirikan oleh orang Buddha, arsiteknya orang Buddha, raja yang memerintahkan orang Buddha, dan untuk keperluan orang-orang Buddha. Dan sepanjang sejarahnya pada masa lampau itu memang digunakan untuk ritual-ritual umat Buddha. Nah, sekarang ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba Candi Borobudur itu diklaim sebagai milik nasional. Oke, itu nggak jadi masalah, tapi kemudian dikelola oleh BUMN dan fungsinya adalah tempat wisata. Sedangkan umat Buddha sendiri dalam hal itu tersisihkan. Misalkan salah satu contohnya adalah sebenarnya umat Buddha itu keberatan kalau ada orang sembarangan orang yang naik sampai ke stupa teratas. Itu sebenarnya keberatan. Karena apa? Karena itu tempat yang paling sakral. Itu hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke situ. Sekarang gara-gara itu jadi tempat wisata, semua orang bisa masuk. Ya sekarang dibatasi, tapi intinya semua orang bisa masuk. Coba Baraya bayangkan, Baraya punya tempat peribadatan untuk Baraya, itu tempat peribadatan agama Baraya, kemudian dicaplok sama orang lain, kemudian itu dijadikan tempat wisata, orang boleh masuk seenaknya dan sebagainya tanpa izin Baraya, dan kemudian mereka mempeributkan masalah tiket, harganya sekian dan sekian, kemudian mereka menjadi wacana yang besar, bla 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 bla. Sedangkan pemilik aslinya, Baraya sendiri sebagai orang yang menganut agama itu, tidak dilibatkan. Bagaimana perasaan Baraya sebenarnya dalam hal itu? Kan kita itu adalah negara yang katanya nasionalis, kita itu adalah negara yang katanya Pancasilais. Yang Pancasila itu berarti menganut agama di Indonesia itu bukan hanya Baraya dipersilakan untuk menganut, tetapi mendapatkan jaminan dari negara. Nah ini masalahnya tempat ibadah. Tapi fokusnya sekarang adalah tempat wisata untuk nyari duit yang dikelola oleh BUMN dengan tujuan untuk nyari duit demi pendapatan daerah, demi pendapatan masyarakat yang ada di sekitar. Dan sekarang ketika harga tiket dinaikkan, yang mewacanakan bukan orang Buddha, yang ribut bukan orang Buddha. Kan ini logikanya di mana itu? Dan sedikit sekali orang yang berpikir tentang masalah yang seperti ini. Kan kalau marbot masjid tuh pasti orang Islam, iya kan? Kalau misalkan pendeta di gereja itu pengelolanya bukan DKM, itu bukan. Tetapi ya agamanya masing-masing. Nah ini kenapa umat Buddha hanya gara-gara mereka mungkin minoritas gitu ya, atau gara-gara mereka nggak pernah protes, kemudian kita sewenang-wenang, kita bikin tempat ibadah mereka dengan begini dan begitu, bikin peraturan begini dan begitu tanpa melibatkan mereka sama sekali. Dan keberatan-keberatan mereka terkait dengan tempat ibadah yang seharusnya begini dan begitu hampir tidak diwacanakan, hampir tidak diberitakan. Dan masyarakat Indonesia sekarang ributnya adalah masalah duit tentang situs yang sangat sakral itu, masalah duit, soal 75.000, 750.000 dan sebagainya. Kita tidak berpikir tentang bagaimana rasa sakit hati ketika ada orang-orang yang punya tempat ibadah, kemudian tempat ibadah itu dikomersilkan demi kepentingan pihak yang lain. Semoga ini jadi bahan pertimbangan, semoga ini jadi bahan pikiran bersama agar kita sama-sama bisa benar-benar menikmati Pancasila itu seperti apa. Terima kasih, pendek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.